Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang genetika. Istilah genetika. Ada yang tahu nggak tentang istilah genetika? Oke, genetika itu adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Atau genetika juga bisa dibilang ilmu yang mempelajari tentang gen dan sifatnya, gen dan aspek-aspeknya. Istilah genetika. Yang pertama ada parental. Parental itu adalah induk. Filial. Kalau filial apa? Keturunan. Yang ketiga ada gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Sel kelamin ada dua, yang pertama ada sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat pembastaran. Pembastaran ini adalah perkawinan antara dua individu dengan sifat beda. Pembastaran ada tiga. Yang pertama monohibrid. Mono artinya satu, yaitu pembastaran monohibrid adalah perkawinan antara dua individu dengan satu sifat beda. Kalau dihibrid, di artinya dua. Jadi pembastaran dihibrid artinya perkawinan antara dua individu dengan dua sifat beda. Yang ketiga trihibrid. Tiga sifat beda. Sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang muncul pada keturunan. Artinya sifat tersebut menang. Sifat yang mampu mengalahkan sifat yang lain. Biasanya sifat ini baik. Yang keenam, sifat resesif. Kalau resesif apa? Resesifnya adalah sifat kebalikan dari sifat dominan. Artinya sifat ini jelek atau sifat yang dikalahkan atau ditutupi oleh sifat dominan. Yang ketujuh, sifat intermediate. Sifat intermediate adalah sifat, kedua sifat ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kedua sifat ini sama-sama kuatnya. Yang ke-8 ada genotip. Genotip ini adalah sifat yang tertampak dari luar. Itu sifat itu di dalam, kita nggak bisa melihatnya. Genotip ada dua. Yang pertama genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot adalah peneburan dari dua sel kelamin dengan gen yang sama.
genotip heterozigot adalah hasil peleburan massa kelamin dengan dua sifat beda. Yang kesembilan adalah fenotip. Kalau genotip tadi adalah sifat yang tampak dari luar, tidak tampak dari luar, maaf. Kalau yang fenotip tampak dari luar. Jadi kebalikannya. Yang 10 ada galur murni. Galur murni adalah keturunan yang berasal dari satu varietas yang sama, dari varietas yang sama. Yang 11 ada yang disebut dengan alela. Adalah bentuk kromosom yang homolog dan bersesuaian. Yang homolog. Kemudian ada lagi kromosom. Kromosom ini adalah gabungan dari gen. Kalau gen ini adalah substansi yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Kalau kromosom ini gabungan dari gen. Yang ke-13 ada yang disebut dengan autosom. Autosom adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan selain kromosom kelamin, atau yang disebut dengan kromosom seks. Contohnya, dari 23 pasang kromosom, satu pasang kromosom itu membawa informasi tentang jenis kelamin atau yang disebut dengan kromosom jenis kromosom jenis kelamin. Dan 22 pasang kromosom ini adalah yang disebut dengan autosom. Ada lagi alela. Alela udah. Lokus. Lokus adalah posisi gen dalam suatu kromosom. Kalau kita bisa mengartikan ini kayak kalau dalam kompleks perumahan ini nomor rumahnya. Jadi posisinya gimana? Yang 16 ada gen dominan. Gen yang mampu memunculkan sifatnya meskipun sifat itu hanya dibawa oleh satu anggota dari pasangan kromosom tersebut. Kalau yang gen resesif ini adalah gen yang mampu memunculkan sifatnya bila hanya sifat tersebut hanya dibawa oleh kedua pasang anggota kromosom. Jadi kalau satu nggak bisa. Kalau yang dominan hanya dibawa oleh satu pasang bisa, satu anggota. Kalau yang resesif harus dibawa oleh kedua anggota pasangan kromosom. Kayaknya udah ya. Ada yang ditanyakan?